Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal dua orang pemuda. Seorang bernama Dullah yang baik hati dan seorang lagi bernama Jalu yang malas dan tamak. Dullah selalu rajin. Ia setiap hari ke hutan untuk mengambil kayu yang akan dipakai sebagai bahan bakar. Sedangkan Jalu yang malas senantiasa tidur-tiduran tanpa melakukan aktivitas apapun. Karena setiap hari Dullah mengambil kayu, di dalam hutan tidak ada lagi kayu yang layak untuk diambil. Esok harinya, Dullah menuju ke hutan yang lebih dalam. Dan di sana, ia melihat sebuah kolam. Dullah merasa aneh karena ada kolam di dalam hutan seperti itu. Tapi dia segera melupakannya, lalu mulai mencari kayu-kayu. Di depan danau, sewaktu dia menebang pohon, tiba-tiba kapaknya terlepas dari tangannya dan terjatuh ke dalam kolam. Aduh, gimana ini? Satu-satunya kapak milikku terjatuh. Dullah sedih dan menangis di tepi kolam. Tiba-tiba, seorang kakek berambut putih dan memegang tongkat muncul dari dalam kolam. "Siapa Anda?" tanya Dullah. "Saya Pertapa, penunggu danau ini. Mengapa kau menangis, nak?" tanya kakek itu. "Saya menjatuhkan satu-satunya kapak saya ke dalam kolam, kek," ratap Dullah. "Jangan menangis, anak muda. Saya akan mencarikannya. Tunggu sebentar." Pertapa itu hilang ke dalam kolam. Namun, tak berapa lama kemudian, muncul lagi dengan membawa sebuah kapak emas. "Kapak emas ini milikmu?" tanya Pertapa. "Bukan, kapak saya bukan yang mahal seperti itu," jawab Dullah. "Oh ya? Kalau begitu, tunggu sebentar lagi." Pertapa hilang lagi, lalu muncul dengan membawa kapak perak dan bertanya kepada Dullah lagi. "Itu bukan kapak saya sudah usang," jawab Dullah. Pertapa itu hilang lagi, dan tak lama muncul lagi ke permukaan danau sambil membawa sebuah kapak yang usang. "Kapak yang usang ini milikmu?" tanya sang Pertapa. "Benar, kapak besi itu adalah milik saya," jawab Dullah. "Kau jujur sekali. Saya akan berikan kau kapak emas dan perak juga sebagai hadiah." "Terima kasih, kek. Terima kasih." Dengan riang gembira, Dullah pergi ke pasar untuk menjual kapak emas dan kapak perak pemberian kakek. Seketika Dullah menjadi orang kaya dengan memiliki uang yang banyak. Sementara Jalu melihat kesuksesan Dullah merasa iri dan cemburu. "Si Dullah juga penjual kayu seperti aku. Masa dia menjadi orang kaya? Aku juga akan menjatuhkan kapakku ke dalam danau itu," kata Jalu. Jalu melakukan perjalanan ke dalam hutan yang pada akhirnya menjumpai danau yang luas. Setelah tiba di danau, dia sengaja menjatuhkan kapaknya ke dalam kolam. Aduh, kapakku terjatuh ke dalam kolam. Itu satu-satunya kapak yang kumiliki." Jalu pura-pura bersedih. Kemudian kakek Pertapa muncul dan bertanya, "Mengapa kau bersedih dan menangis, nak?" "Kapakku terjatuh ke dalam kolam," kata Jalu. Sang Pertapa kemudian menghilang ke danau lalu muncul dengan membawa kapak emas, kapak perak, dan kapak besi. "Di antara 3 kapak ini, mana yang milikmu?" tanya kakek. Kapakku adalah kapak emas dan kapak perak," jawab Jalu. Kau ini licik. Kau membohongi saya. Saya tidak mau memberikan apa-apa kepada pembohong seperti kau." Pertapa menghilangkan diri lagi ke dalam danau dengan membawa ketiga kapak. "Aduh, bodohnya aku. Aku kehilangan kapak gara-gara ketamakanku," ratap Jalu. Jalu pada akhirnya menyadari kesalahannya dan tertunduk lesu. Lalu dia memutuskan dalam hati untuk hidup dengan jujur dan menghilangkan sifat iri dengkinya agar hidup mulia seperti Dullah. Nah, adik-adik, nasihat bijak yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah
kita harus senantiasa berucap dan bersikap jujur. Kemudian kita juga tidak perlu iri atau dengki dengan kesuksesan orang lain, yang pada akhirnya malah akan menyusahkan hidup kita kelak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya adik-adik. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dadah!